Kakak, Ada apa, teman kecil? papaku hilang. Teman kecil, ceritakan padaku. Bagaimana papamu bisa hilang? Papaku mengajakku dan George melihat ikan mas. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Kakak, kamu punya George juga? Ya. Kakak dan George akan menemanimu mencari papamu, ya? Oke. Tidak, lihat dengan teliti. Pak polisi, ada banyak kamera di sini. Garis orang seperti kecil dalam kami. Apakah menurutmu putriku diculik? Pak, jangan khawatir. Selama putri Anda ada di bandara, kami pasti bisa menemukannya. Tolong perhatikan lebih dekat gambar pengawas ini. Lihat. Lihat yang itu. Lihat yang itu. Apakah itu dia? Rekan, perbesar gambar itu. Ya, itu putriku Iwangi. Apakah itu dia? Ya. Kakak. Ini ayah George. Ini George. Ya. Kakak. Kapan papa akan menemukanku? Tidak apa-apa. Lagi pula, aku di sini bersamamu. Kakak menunggu di sini. Mungkin papamu akan muncul segera. Kakak akan memberimu boneka George ini, ya? Ayah George dan boneka George akan bersama. Oh, kamu. Kamu pergi kemana? Kamu membuat papa sangat khawatir. Kamu tahu? Kamu selesai. Kamu masih muda. Dan kamu cantik. Mengapa kamu harus melakukan ini? Mengapa kamu melakukan ini? Tidak. Kamu mungkin salah paham padaku. Kamu baru saja turun dari pesawat. Dan baru saja tiba di Shanghai. Maksudmu apa? Maksudmu apa itu? Lihat apa yang kamu pegang. Apa yang aku pegang? Ini Peppa Pig. Itu penyamaran perdagangan manusia. Tahu? Ini George. Apapun itu sih. Kita harus menghukumnya. Pak polisi, tolong periksa orang ini baik-baik. Mungkin, kalian bahkan bisa bongkar geng perdagangan manusia. Hei. Maksudmu apa? Ya udah, kamu nggak bisa jelasin dengan jelas, kan? Stop, stop. Hei, jangan foto. Kamu ngapain? Jangan gugup. Aku akan catat. Tenang, aku akan awasi kamu. Kamu pikir jadi orang jahat itu enak? Enggak, sudah terlambat. Kami mau naik pesawat, jadi serahkan dia pada kalian. Cepetan. Hei, jangan pergi. Kamu masih jelas. Maksudmu apa? Tolong jangan emosi. Tolong tunjukkan identitasmu. Pak polisi. Aku benar-benar nggak bersalah. Aku baru turun dari pesawat. Ketika aku pulang dari asap, aku ke Shanghai dari Tokyo untuk cari seseorang. Aku lihat ada anak kecil nangis sendirian di sana. Saya jadi aku tanya sebabnya. Aku mau temani dia. Dan tunggu orang tuanya datang. Dia fitnah aku. Aku bukan orang jahat. Tolong jangan emosi. Aku paham perasaanmu sebagai ayah yang kehilangan anak. Tapi tolong ikut aku untuk buat pernyataan. Ayah aku mau menangkap kupu-kupu. Jangan lari terlalu jauh. Pelan-pelan, jangan jatuh. Nona Lin, saya Zuo Fei. Peppa Pig di bandara. Oh, kamu. Kenapa menghalangi pintuku? Polisi menelepon saya dan menceritakan semua tentangmu. Bukan salah paham. Ini salah paham. Karena salah pahammu. Saya diinterogasi di bandara lebih dari 3 jam. Lagi pula, saya datang ke Shanghai dari Jepang untuk mencari pacarku. Masa kamu bilang aku penculik? Jangan marah.
Kemarin Yuan Yi minta aku minta maaf ke kamu. Ini hadiah dari Yuan Yi buat kamu. Tolong diterima. Nona Li, dan rekaman kriminalmu yang kuambil hari itu. Fotonya sudah aku hapus permanen. Lihat aku, masih. Ya, Kakak kasih George ini. Biar dia terus nemenin kamu. Ya? Makasih, Kak. makasih Kak. Main sana. Aku benar-benar minta maaf. Pak Zuofei, kamu ceroboh banget. Di bandara ramai sekali. Hari ini mana? Kenapa? Siapa yang bertanggung jawab? Betul. Dan aku bisa tebak ini Yuan Yi, kan? Iya. Yuan Yi kelihatannya nggak ada yang main. Has kurang teman. Kamu harus lebih perhatian ke dia. Aku paham yang kamu bilang. Cuma lagi sibuk kerja aja. Saya pikir setelah sibuk kamu harus tetap meluangkan waktu untuk anakmu. Kamu juga bisa lebih banyak berkomunikasi dengan ibunya. Kak, aku tidak punya ibu. Nona Liu, silakan duluan. Aku tidak akan mengganggumu. Ayo, Yi, pulang sama ayah. Selamat tinggal, Kak. Jadi, kamu sudah paham situasinya. Bisa selesai dalam seminggu? Tidak masalah. Kelebihan kami adalah bekerja sesuai permintaan. Kalau minta seminggu, ya seminggu. Oke, kalau begitu deal. Oke, Mulai kerja minggu depan. oke, tidak masalah. Boleh tanya, kapan kita tanda tangan kontrak? Kontrak akan kita tandai, bangunan saya ada di sini. Saya tidak mungkin kabur, jadi saya kasih uang muka 10.000 yuan. Pekerjaan kami banyak. Kalau hasilnya bagus, kita bisa kerja sama jangka panjang. Oke, terima kasih. Kamu bisa lihat-lihat dulu. Sekarang. Oke, tidak usah khawatir. Oke. Saya suka. Anakmu liburan pulang? Oh, dia punya pacar. Halo, para nona. Halo. Oke, ada bangunan baru selesai renovasi perlu dibersihkan. Saya juga butuh. Banyak orang akan kerja 5 hari seminggu. Bisa Bayar berapa? 2.000 yuan per orang. Kita bisa mulai kerja Senin depan. Bangunan baru selesai renovasi sangat melelahkan. Kerjaan ini tidak termasuk makan dan tempat tinggal? Tidak. Kalau begitu perlu bayar lebih. 2.500 bisa diterima. Betul. Membersihkan gedung tidak semudah membersihkan rumah orang lain. Kamu tidak bisa istirahat. Selain itu, kami tidak mau kerja jangka pendek. Oke, kalau kamu kerja keras. 2.500 boleh. Oke, saya akan pergi. Oke, ada teman sekampung atau saudari? Atau saudari untuk saya? Saya butuh banyak orang. Kalau butuh banyak orang, lebih baik tanya ke agensi Kak Lan. Ya? Agensi Kaklan. Oke, hati-hati, letakkan pelan-pelan. Hati-hati, hati-hati. Untuk keluarga yang sangat bersih, kita harus teliti. Serangkan udah, dan tidak boleh asal-asalan. Kamu tahu kan? Tapi istrinya sering rontok rambut. Berantakan di lantai. Bagaimana caranya? Rambut. Pasang kaos kaki di saku. Pakai listrik statis untuk otomatis serap debu dan rambut. Terima kasih. Boleh tanya, Kaklan ada? Oh, Kak Lan. Wanita elegan itu. Terima kasih. Boleh tanya, apakah Anda Kaklan? Saya Fang Lan. Ini minum air. Kenapa wajahmu terlihat familiar? Tidak mungkin. Ya, mungkin bukan. Dia orang Jepang.
Saya sudah latih beberapa angkatan asisten rumah tangga. Saya pakai video yang tunjukkan cewek ngajarin cara rapikan laci. Oh, cewek itu mirip banget sama kamu. Ya, dulu saya. Saya rekam beberapa video tentang cara menyimpan. Cukup populer. Sungguh. Jadi gadis itu adalah kamu. Aku kira dia orang Jepang. Dia gadis Tiongkok. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kak Lan adalah penggemarmu. Kak Lan, kamu terlalu memuji. Aku cuma belajar dari Ratu Penataan, Marie Kondo. Marie Kondo. Oh, Marie Kondo, kamu tahu. Dia idolaku. Aneh ya? Tidak, dia juga idolaku. ini Aku Fang Luopu. karyawan perusahaan kami. Aku putranya. Aku dan ibuku menjalankan perusahaan ini bersama. Halo, Li Xiaohan. Halo, halo. Kamu bicara dulu. Mari lanjutkan. Kak Lan, aku sibuk seharian hari ini. Mencari tukang bersih-bersih. Karena ini pekerjaan seminggu. Jadi aku bahkan siapkan pekerja per jam. Jadi aku datang ke sini untuk bertanya. Apakah kamu masih punya staf? Oh, kamu datang ke tempat yang tepat. Kami menjalankan agen asisten rumah tangga dan kebersihan. Jadi kami punya tukang bersih-bersih profesional di sini. Bagus sekali. Ada pepatah apa? Susah mencari jarum di tumpukan jerami. Mudah dapat yang diinginkan. Itu maksudku. Para bintang kebersihan tercinta. Kita telah menjalani pelatihan kejutan sebelumnya. Dan pembagian tugas. Serta telah mempersiapkan tugas ini sepenuhnya. Aku tahu sebagian besar dari kalian punya lebih banyak pengalaman kerja dariku. Jadi aku punya kepercayaan penuh pada kalian di pekerjaan. Dalam pekerjaan ini, jika ada pertanyaan, bisa berkomunikasi denganku kapan saja. Satu-satunya tujuan kita adalah menyerahkan gedung ini dengan sempurna. Untuk pelanggan. Ayo. Terima kasih atas kerja kerasnya, Bu. Xiao Pan, Terima kasih. saya di sini untuk memeriksa pekerjaan. Ini kopinya. Terima kasih. Tapi Bu belum istirahat. Kamu bisa ambil dan istirahat dulu. Oh, biarkan mereka kerjakan dulu. Mereka sudah bekerja keras beberapa hari. Istirahatlah. Hei, tahu nggak? Belakangan ini, saya sibuk setiap hari. Meski sulit, saya merasa sangat puas. Kan? Waktu pertama datang ke Shanghai. Saya merasa hampa di dalam. Sekarang sambil bekerja, saya merasa tenang. Dan saya penuh harapan untuk masa depan. Hahaha. Tahu nggak? Mandor bilang, dia punya banyak proyek. Selama saya kerjakan dengan baik, dia akan kerja sama lama dengan saya. Saya traktir kamu makan enak tiap hari. Serius. Oh, Xiao Pan, kamu baru balik ke Shanghai. Banyak kesempatan bagus datang padamu. Ayo, saya tunggu traktiranmu. Hahaha. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Pekerjaan ini sudah selesai dengan sukses hari ini. Terima kasih banyak, saudari-saudari. Minggu ini kerja di sini. Xiao Pan, Saya nggak banyak bicara. Kamu sudah kerja keras beberapa hari. Pulang dan istirahat yang cukup. Jangan lupa urus pembayaran di perusahaan minggu depan. Terima kasih semuanya. Bagus, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih semuanya. oke, ayo pergi. Semuanya pulang. Terima kasih. Ingat hubungi saya jika kamu sudah dapat kerja. Tentu saja, jangan khawatir. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saya pasti akan ingat janji pekerjaanmu. Dan saya akan siap lagi. Hati-hati di jalan. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang mati daya. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi. Xiao Pan. Ada apa, Xiao Pai? Kakak Lan. Sepertinya saya mendapat masalah. Sudah berkali-kali saya hubungi KMA. Awalnya dia bilang akan datang. Tapi terus saja menunda-nunda.
Hari ini dia bahkan tidak menjawab telepon sama sekali. Apakah dia mau ingkar janji soal utang? Jangan khawatir. Hei, nak. Kemari sini. Cepat kemari sini. Hei, Xiao Pai, pakai HP anak saya untuk hubungi orang ini. Hubungi dia. Hei, MA. Saya Lin Xiaopan. Kenapa kamu tidak menjawab telepon saya? Iya, sudah saya semuanya. Hasilnya juga sempurna. Pihak properti juga sudah menerima hasilnya. Kapan kamu mau bayar upah saya? Bukannya kamu bilang bisa bayar setelah pekerjaan selesai? Kalau begitu beri saya tenggat waktu. KMA, kamu tidak bisa menyangkal ini. Halo, halo. Dia bilang dia juga belum dapat uang. Dia bilang pembayaran akan dilakukan di akhir bulan depan. Dia bilang akan memberitahu saya nanti. hei, siapa? Apakah kamu menandatangani kontrak? Xiao Pan, jangan khawatir. Bibi akan menemanimu. Ayo kita cari mereka. Kamu kasih tahu saya alamat perusahaan mereka. Saya akan minta temanku untuk memeriksa latar belakang perusahaan ini. Oke? Iya, saya punya nomor teleponnya. Mereka nggak bisa kabur, jangan khawatir. Saya nggak tahu. Saya ketemu dia di warung lobster. Ini, minum dulu. Makasih. Iya, sudah saya dapat. Dekorasi mall itu dikontrak sama perusahaan desain bernama Kong. Kong, Iya, si angin. Kedengarannya kayak orang jahat. Mereka selalu janji kosong. alamatnya di mana? Oh, alamatnya di Jalan Huaihai. Sudah saya pikirkan. Nanti kita harus rencanakan dengan matang. Harus kita beri pelajaran. Harus kita ambil kembali setiap sennya. Iya. Lihat, ini foto perusahaan kita. Itu penampilannya. Foto bosnya. Iya, ini bosnya. Pak Zhou, kamu sendirian di ruang desainer. Sudah minum berapa banyak? Kamu sudah minum. Cocok nggak gini minum di perusahaan sendiri? Bisa fokus ke bisnis nggak? Iya. Zuofei, saya Jiang Yang. Jiang Yang si maling hebat. Saya kasih tahu. Saya desainer, bukan pebisnis. Bukan pebisnis. Master, nggak bisakah kamu lakukan ini aja? Bisa nggak bicara bisnis sama orang? Kamu bicara sama saya. Zuofei ada? Sophie, kamu benar-benar nggak bisa gini. Kamu benar-benar nggak bisa gini. Saya kasih tahu. Kamu punya anak di rumah. Sophie, Siapa? bayar saya. Saya bayar siapa? Kamu siapa? Apa yang kau lakukan? Kau berhutang pada seseorang. Kapan aku berhutang pada siapapun? Jangan pura-pura. Aku tidak peduli siapa kau. Kalau mau memeras uang, aku akan panggil polisi sekarang. Bayar hutangmu. Hei, jangan panggil polisi. Nona Lin, kenapa kau di sini? Kalian saling kenal? Tidak sama sekali. Dia itu penipu. Kalian saling kenal. Cepat bayar hutangmu padaku. Aku mengerti. Hei, berhenti cari masalah. Lepaskan aku dulu. Apa menurutmu ada kesalahpahaman di antara kita? Tidak ada yang salah paham. Hari ini kau beri aku 200.000 yuan, atau aku takkan pergi sebelum kau bayar. Tidak. Lihat apa yang kau katakan. Kau tidak masuk akal. Kapan aku pernah berhutang padamu? Kita lama tidak bertemu. Jangan pura-pura di sini. Lihat dirimu, berpakaian begitu rapi. Tak kusangka kau jadi preman. Kau itu preman. Hei, datang dan lihat. Bos kalian itu preman. Semuanya, cepat pergi. Tidak, jangan teriak. Tidak, jangan bilang tidak. Jangan berteriak. Aku bos perusahaan ini. Karyawannya tidak cocok. Tenang dulu. Di luar. 200.000? Tenang dan tunjukkan padaku. Dari mana 200.000 itu berasal? Dari mana asalnya? 2.000?
Jangan lakukan ini setelah minum. Lepaskan aku. Kau berhutang padaku. Kau berhutang padaku. Lepaskan aku. Pergi kerja. Pergi kerja. Oh, apa yang terjadi? Kakak Cui, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Tapi, aku akan sadar dulu. Dan memikirkannya lagi. Tidak. Hei, Nona Lin. Kenapa kamu ada di sini? Hei. Duduk, duduk. Aku sedang makan malam. Ayo. Nona Lin, aku benar-benar minta maaf untuk kemarin. Aku sedang mabuk. Wakil kerjaku menurutku. Kamu datang mencariku. Aku minta maaf untuk sikapku pada satpam. Dan perilaku ekstremku terhadapmu. Aku meminta maaf dengan tulus. Jangan begitu hipokrit. Kamu tidak bisa mengusir UI. Jika kamu tidak membayar 190.000 padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku jadi hantu sekalipun. 190.000. Dari mana datangnya 190.000 itu? Kenapa semakin kamu bicara, aku semakin bingung? Kenapa kamu berpura-pura tidak tahu? Hei, usah perlihat selesai. Aku sudah selesai membersihkannya untukmu. Kita sudah setuju 20.000, tapi kamu hanya membayar 10.000. Dan sisanya tidak kamu bahas sama sekali. Aturan siapa itu? Membersihkan pusat perbelanjaan. Siapa yang bekerjamu? Membersihkan pusat perbelanjaan. Orang yang bermarga MA. Yang pakai kacamata. MA. MA. Oh, Nona Lin. Memang ada kesalahpahaman di antara kita. Menurut kontrak, pihak konstruksi yang harus membayar biaya pembersihan. Dan aku sudah membayar uangnya ke Ibu MA. Kamu bohong. Di siang bolong. Apa aku perlu bohong padamu? Kalau kamu gak percaya, aku naik ke atas ambil kontraknya buat kamu. Kamu balik. Duduk. Aku nggak perlu lihat kontraknya. Bahkan kalau yang kamu bilang benar. Kamu bilang yang banyak itu sih. Kita konfrontasi bareng. Jujur aja, aku juga lagi nyari dia. Udah aku telepon belasan kali. Sekarang nomornya udah nggak aktif. Dan tim quality control aku kasih tahu. Ada masalah serius di kualitas proyek kita. Nah, kalau kamu bisa nemuin dia, aku bakal berterima kasih. Tolong kabarin aku secepatnya. Aku kasih kamu angpau. Bukan nggak mungkin. Enggak. Aku ada janji makan malam. Hari ini nggak bisa temenin kamu. Kalau besok masih ada pertanyaan, bisa lanjut cari aku lagi. Aku duluan ya. Yo, kok nggak angkat kelas? Ayo minum sedikit. Pak Du, acara sosial kayak gini nggak cocok buat aku. Lagi pula, aku belum sadar betul dari minuman semalam. Ya ini, aku harus jualan. Hari ini udahan aja deh. Nggak. Makan malam ini khusus buat kamu. Gimana aku jelasin ke kamu? Aku butuh bantuan kamu untuk proyek Kian. Tunggu. Pak Yo, kamu nggak boleh pergi. Hari ini kita harus mabuk. Ya udah, gini aja. Pak Du, biar aku telepon rumah dulu. Kalian duduk dulu. Tunggu aku. Ayo kita mabuk. Oke, cepat. Aku tunggu kamu. Ayo, kita minum. Halo, Bu. Yuan Yin. Dia sudah tidur. Aku ada urusan di sini. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku akan jemput dia segera setelah selesai. Tuan Zhou Hui. Nona Lin, aku sungguh kagum padamu. Kamu memang sangat gigih.
bahkan mengikutiku sampai ke sini. Bagaimana? Aku tidak bisa menemukannya. Aku hanya bisa menemukanmu. Aku sudah bilang berkali-kali siang tadi. Sekarang datang ke aku tidak ada gunanya. Kamu pasti punya lebih banyak cara daripada aku. Kenapa kamu tidak buat syarat? Bagaimana caranya kamu bisa membantuku menemukannya? Bukan aku. Bagaimana toleransi alkoholmu? Aku bisa minum sedikit. Berapa banyak ini? Untuk bir, 1, 2, 3, atau 4 botol. Oke. Kalau minuman keras? 1, 2, 3. Sudah cukup. Aku bisa minum terus. Cukup. Jadi kamu bisa jadi pendampingku. Manajer humas perusahaanku. Cukup buat mereka takut sedikit saja. Seperti ini. Kamu minum untukku. Aku sekarang untukmu. Setuju. Ikut aku. Aku manajer humas perusahaan Zuo. Aku Lin Xiaopan. Maaf, aku terlambat hari ini. Aku akan minum 1 teko dulu. Tentu, silakan minum. Bagus, 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 pahlawan. Siapa ini? Aku pernah lihat hasilnya dari perusahaanmu. Baru bergabung dengan perusahaan. Dia baru kembali dari Jepang. Bagaimana? Hebat, hebat. Pak Du, saya bersulang untukmu. Terima kasih. Masa depanmu cerah. Oke, Jiang Pan. Terima kasih. Ayo. Makan sedikit. Makasih. Makan sedikit. Cukup. Para hadirin. Seperti kata pepatah, kalau wanita bisa minum, kami para pria tak perlu angkat gelas. Lungi, kita cukupkan saja. Hahaha. Tidak. Pak Suo, biarkan saya selesaikan ronde ini dulu. Jangan khawatir. Hari ini, saya adalah kamu. Dan saya adalah kamu. Hari ini, saya akan temani semua bos minum anggur ini. Pak Huang, saya bersulang untukmu. Hei, berhenti menuang. Ini babak 10, masih menuang juga. Lihat betapa mabuknya kita semua. Saya sudah tidak bisa minum lagi. Giliranmu sekarang. Ya ampun, Bukan apa-apa. Saya minum dulu. Mau kemana? akhirnya kamu sadar. Kamu siapa? Ah, saya Zuo Fei. Ah, ini Zofi. Di mana ini? Perusahaan saya. Kenapa saya di sini? Saya yang menggendongmu masuk. Kamu berat sekali. Gendong saya. Di mana bajuku? Aku lepaskan untukmu. Kenapa kamu lepas bajuku? Apa yang bisa kulakukan dengan melepas bajumu?
Aku sudah mencucinya. Sudah kucuci. Kamu mau melecehkanku? Ah, Kamu cabul. Apa yang lakukan? tidak. Kamu duduk. Duduk. Ini salah paham. Kamu tidak ingat apa-apa. Kamu benar-benar pingsan. Dengarkan aku. Jadi, biarkan aku bantu kamu mengingat dari awal, ya? Nah, malam ini, kita bertemu di restoran. Kamu menangis dan bersikeras minum untukku. Aku tidak bisa menolakmu. Lalu kamu terus minum satu demi satu. Dan kemudian satu demi satu. Lalu kamu terus minum. Kamu tahan minum, ya. Lalu kamu muntah. Lalu aku angkat kamu. Aku lepaskan mantelmu dan mencucinya di sana. Ingat? Sepertinya aku agak ingat. Kamu tahu. Aku sangat bersyukur untuk ini. Jangan khawatir. Kalau bajumu tidak bisa dicuci bersih, aku akan ganti. Aku tidak mau bajunya. Aku mau 190.000 itu. Atau bahkan 50.000. Aku harus bayar gaji puluhan tante. Mereka sudah bekerja keras begitu lama. Bagaimana aku jelaskan pada mereka? Nona Lin, tolong tenang dulu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kalau perusahaan kami berutang padamu, aku akan jual semua yang kupunyai untuk melunasinya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Nah, kontraktornya? Aku akan berusaha sebisanya membantumu menemukannya. Apa yang harus kulakukan? Jangan nangis. Jangan muntah. Biar ambilkan segelas air. Tunggu sebentar. Gaji 50 tante. Sewa peralatan. Sama biaya makan yang dibayarin Tante Fang. Sehemat apapun kita, gak mungkin kurang dari 100.000. Gimana nih? Hahaha. Ayah. Yo, hei Fei, ada apa sih malam-malam gini? Aku akan pakai uang 100.000 di perusahaan Jiang Yang. Cepetan telepon 110. Ayo mau. Cepetan. Siapa yang mau lompat dari gedung? Halo? Lompat di mana?
Nona Lin. Nona Lin. Ini aku. Nona Lin. Aku kagum sama nyalimu. Atap ini udah sering aku datengin. Aku pernah mikirin posisimu. Tapi belum pernah duduk di situ. Saat ini, aku bisa ngerti perasaanmu banget. Sebenarnya, aku udah bilang ke kamu. Kondisi kita sama. Sama. Kita sama-sama korban. Kamu butuh duit, kan? Aku yang bayarin. Aku bawa semua. Lihat, Lagi ngapain? hitung duitnya. Hitung duitnya. Nona Lin, kamu tenang aja. Kalau kurang 1 sen pun, aku lompat bareng kamu. Jangan bicara. Maksud saya, biarkan saya yang bicara. Kamu hitung uangnya dulu. Baru kita bahas ini dengan baik. Hitung uangnya. Hitung semua uangnya. Nona Lin, lihat dirimu, kamu masih sangat muda dan cantik. Apakah ini sepadan hanya untuk 100.000 yuan? Tidakkah kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Kamu tidak boleh mengecewakan keluargamu. Kamu sangat tidak bertanggung jawab. Kamu melompat begitu saja dengan seenaknya. Bahkan jika saya terjun ke Sungai Kuning, saya tidak akan bisa membersihkan nama baik saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan ke polisi apakah ini bunuh diri atau pembunuhan. Masalahnya tidak ada pengawasan di sini. Lagi pula, saya punya anak. Kamu tahu itu. Jika saya masuk penjara, siapa yang akan merawat anak saya? Nona Lin, pikirkan saja tentang anakmu. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kan? Nona Li, Nona Li. Ya. Kamu gila. Faigi, Siapa yang melompat kemarin? Aku. Aku tidak akan bertanya tentang 100.000 yuan itu. Kemarin, kamu menyuruhku memanggil polisi. Aku sudah melakukannya. Polisi bertanya padaku siapa yang melompat dari gedung. Kenapa dia melompat? Aku bilang aku tidak tahu. Kakak Fei, siapa yang melompat dari gedung kemarin? Dia datang ke perusahaan untuk menagih hutang. Gadis yang diusir oleh satpammu. Ya. Dia yang melakukannya. Ya. Siapa yang mengambil 100.000 yuan itu? Siapa yang mengambilnya? Dia yang mengambilnya. Bagaimana mungkin aku yang mengambilnya? Dia yang mengambilnya. Bagaimana bisa dia membawanya pergi? Kakak Fei. Ini adalah perusahaan, bukan organisasi amal. Tidakkah kamu tahu status operasional perusahaan saat ini? Kami hanya punya sedikit likuiditas. Dia juga mengambil 100.000. Perusahaan, Oke, jangan khawatir. Bukankah aku yang sudah bayarin duluan buat dia? Kak Fei, kamu taruh 100.000 yuan di bawah gedung. Bolehkah aku loncat dari sini? Jangan bicara seperti itu.
Jangan khawatir. Ini perilaku pribadiku sendiri. Aku bayar perusahaan berapa? Aku akan bayar kembali ke perusahaan. Kak Fei, apa hubungan kamu dengan cewek itu? Apa hubungan kita? Tidak ada hubungan apapun. Cuma itu. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Oke, uangnya sudah diambil pergi. Jangan bicara hal yang tidak berguna. Dan cepat kumpulkan beberapa informasi dan bukti yang relevan. Aku yakin, kalau cewek itu tidak bayar kembali uangnya, aku pasti bisa menemukannya. Bukan itu yang aku bicarakan. Aku maksudnya kontraktor yang menipu kita. Jangan khawatir. Baik cewek itu maupun kontraktor, tidak ada yang bisa lolos. Perusahaan desain yang bagus malah dijebak oleh orang lain. Kapan? Kamu sudah pegang sekotak mie instan itu selama 1 jam. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Aku kasih kamu 100.000 yuan kemarin. Kamu setidaknya bisa bayarin hutang ke ibu-ibu itu. Aku lagi bicara sama kamu loh. Sebenarnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Fei. Maksudnya, dia yang bayar uang itu sendiri. Dan si MA itu juga menipu dia. Aku benar-benar kagum sama diriku sendiri. Kadang-kadang aku bisa senaif itu. Aku pikir, kalau aku bekerja keras, pasti bisa dapat uang. Tapi ternyata aku tidak dapat uang sama sekali. Aku tidak dapat uang. Malah jadi berutang budi. Kapan? Masyarakat ini sangat rumit. Sekarang kamu sudah tahu kan? Lebih hati-hati lain kali. Kali ini, klien sangat puas dengan rencana desain kita. Tentu saja, masih ada beberapa detail kecil yang perlu disesuaikan. Semua orang tahu itu. Filosofi perusahaan kami adalah bahwa detail menentukan kesuksesan. Jadi, untuk masalah ini, kami Kenapa kamu datang lagi ke sini? Kenapa kamu masih terus menggangguku? Bisakah kamu bicara dengan baik? Aku ketinggalan pakaian di perusahaanmu. Apa aku tidak boleh datang mengambilnya? Jika kamu ambil 100.000 yuan kali, aku tidak tahu. Kamu pergi sana. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku tidak bilang tidak akan membayar kembali. Aku akan panggil keamanan. 1, 2. Kamu harus bersikap masuk akal. ini sedang rapat. Ya, Situasi ini cukup unik. duduk. Terima kasih. Kamu datang menemuiku dengan terburu-buru seperti ini. Untuk membayar hutang, Mungkin butuh beberapa waktu lagi. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf padamu. Dan juga untuk mengucapkan terima kasih. tidak perlu. Aku, Zhu Fei, bukanlah orang yang akan meninggalkanmu. Tapi ucapan terima kasihnya akan aku terima. Selain itu, kami sudah menggugat kontraktor yang menipu kita. Bagaimanapun juga dia sudah menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan kami. Tentu saja, termasuk 100.000 yuan yang aku bayarkan untukmu. Kami sudah menggugatnya. Apakah uang kita bisa didapatkan kembali? Belum tentu. Tuan Zhu Fei. Aku Lin Xiaopan. Aku tidak pernah menjadi pengecut atau penipu. Aku pasti akan membayar kembali semua uang yang kamu bayarkan untukku. Bahkan jika aku harus bekerja untukmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mulai bekerja di perusahaanmu besok. Aku akan mengalir dan membersihkan. Soalnya aku mau melakukannya. Nona Lin, tolong lihat-lihat sekeliling perusahaanku. Apakah kamu melihat ada lowongan kosong di perusahaan kami? Kita tidak perlu. Tuan Zhu Fei. Saya juga buru-buru untuk mengembalikan uangnya secepatnya. Bisa bantu saya cari kerja? Saya bisa apa saja. Saya tidak susah dan tidak takut capek. Saya minta satu hal saja. Apa saya sakit? Tidak.
Tentu. Pasti. Kalau tidak sakit, ada kesempatan. Karena kamu minta tolong saya langsung ke intinya. Saya punya anak perempuan bernama Yuani, tahu? Ah, Sudah cari beberapa pengasuh, tapi tidak ada yang cocok. Dia tidak mau masuk TK. Saya juga jujur saja. Saya bawa dia ke psikiater. Dokter bilang dia butuh pendampingan dekat yang berkualitas. Jadi, Anda mau saya temani Yuani? ya. Saya lihat dia kesan pertama bagus sama kamu. Dan suka sama kamu. Mau tidak? Saya mau temani dia. Tapi saya tidak bisa tinggal di rumah Anda. Saya bisa mulai kerja jam 7 pagi. Lalu tunggu Yuani tidur. Dan pulang setelah Yuani tidur? Saya tidak masalah dengan ini. Ingat, saya benci terlambat. Hei, Tuan Zofi. Gajinya belum ditentukan. 15.000 sebulan. Boleh? Terima kasih. Saya bukan ibu-ibu. 15.000, 16.000, 17.000, 18.000. Bisa lunas dalam 2-3 bulan. Itu tidak seperti ibu-ibu. Kayak istri cerewet, itu jelek sekali. Kamu mendiskriminasi pekerja. Hei, Bos Fang. Bukannya aku sudah kirim alamatnya? Kenapa kamu bodoh banget sih? Tunggu sebentar, akhirnya. Si Lobak itu. Ya, kamu harus datang. Kamu ada urusan mendesak. Oke. Hei, tadi aku bilang mana? Zuofei, kan? Sebenarnya, Zuofei juga banyak bantu aku. Bisa dibilang bantuan yang tepat waktu. Aku juga mau balas budi secepatnya. Kalau enggak, aku enggak enak hati. Xiao Pang itu lincah. Aku kasih jempol deh. Tapi kamu beneran kenal keluarga Zuofei? Jangan-jangan kamu masuk sarang harimau? Sebenarnya, udah aku pikirkan. Tapi, Akhirnya ketemu juga kamu. Hei, Xiao Dudu, kamu juga di sini. Lobak besar. Hei, Glenda, navigasi ini nggak bisa diandalkan. Aku tadi jalan ke sini, tapi malah disuruh muter-muter. Aku nggak bakal pakai lagi. kamu ada urusan serius? Oh iya. Aku udah selidiki keluarga Zuofei. Kamu beneran nggak boleh pergi. Kamu harus berhenti sekarang. Hei, di kalangan ini, reputasinya buruk. Zuofei sering mabuk. Dan temperamennya buruk. Dia juga punya anak perempuan kecil, yang lumayan imut. Tapi sebenarnya dia setan kecil. Luo, kemampuanmu cari orang luar biasa. Kenapa dulu aku nggak perhatiin? Lagi pula, pantas nggak sih kamu selidiki privasi orang? Ada masalah apa? Aku ini buat kebaikanmu. Luo Bodudu. Sebenarnya, aku nggak takut susah atau capek. Ternyata, aku mau apa aja. Selain itu, mereka sangat membutuhkan saya sekarang. Dan saya butuh uang. Ini situasi saling menguntungkan. Jika saya berhasil, saya juga akan merasa sangat puas. Tidak, oke. Xiao Pang, saya dukung kamu. Hei, kamu makan apa? Kasih saya satu juga. Aha, kamu yang bayar. Hei, pelayan. Sudah saya bilang berkali-kali. Jangan nonton TV sambil makan. Kalau begitu, saya hanya bisa menolak makan. Yuani, nonton TV sambil makan tidak baik untuk perutmu. Dan mempengaruhi penyerapan. Kenapa kamu tidak dengar kata saya? Saya harus buru-buru pergi kerja. Saya akan terlambat. Kita bicarakan nanti setelah saya pulang. Oke, saya menyerah. Tonton saja. Saya akan makan. Tidak, saya harus pergi kerja. Atau saya akan terlambat.
Ayah, saya tidak mau ayah pergi. Hei, gadis kecil. Hei, Nona, saya ada pertanyaan. Bagaimana caranya ke tempat ini? Saya ingin pergi ke sini. Maaf, Bu. Saya tidak terlalu kenal tempat ini. Terima kasih. Harus bagaimana? Bagaimana saya bisa sampai ke tempat ini? Wah, harus bagaimana? Kak, biar saya cek peta untukmu. Maaf. Permisi. Jam berapa sekarang? Saya baru saja memberinya. Kereta bawah tanah macet saat saya beli tiket, kan? Ya, saya beritahu. Saya pasti potong gajimu. Ayah, kamu bisa pergi kerja sekarang. Jangan terlambat. Apa kata saya? Jangan terlambat. Oh, aku akan terlambat. Kak, kita bertemu lagi. Kamu masih mau melakukannya? Kak, jangan takut. Ayahku itu harimau kertas. Dia tidak akan memotong gajimu. Ada apa, Jiayang? Rancangan desain taman kanak-kanak padang rumput sudah dikembalikan. Kenapa ya? Aku juga tidak tahu alasannya. Tapi saya dengar bahwa manajer proyek yang selama ini berkomunikasi dengan kita tiba-tiba mengundurkan diri. Dia juga membawa pergi setidaknya setengah dari tim proyek. Jadi, seluruh komunikasi harus dilakukan. Klien menganggap semuanya tidak sah. Dan kita harus memulai dari awal lagi. Semuanya jadi tidak sah. Kepergiannya itu keputusan pribadinya. Tidak ada hubungannya dengan proyek ini. Nah, ini sudah disetujui bersama oleh perusahaan kita dan mereka. Tapi sekarang dibilang tidak sah, sungguh konyol. Benar juga. Tentang proyek ini, kita sudah mengerjakannya selama sekian lama. Sekarang harus memulai dari awal lagi. Menurutku lebih baik kita lepaskan saja proyek ini. Janganlah, Kyle. Mereka itu klien besar loh. Mereka kaya dan suka semaunya sendiri. Hanya karena mereka kaya. Hanya karena punya uang, mereka bisa memperlakukan kita seperti budak. Kamu hubungi mereka sekarang. Dan katakan jika mereka bertahan beberapa hari lagi. Mereka bisa mencari siapapun yang mereka inginkan. Kak Fei. Tenang dulu. Lagi pula proyek ini keuntungannya sangat besar. Dan pasti akan memberikan dampak yang bagus. Begitu banyak desainer yang mengincar proyek ini. Apakah kamu ingat? Ketika kita pertama kali kontak dengan proyek ini, begitu banyak orang dengan sengaja menurunkan harga. Untuk bersaing dengan kita. Jika kita menyerah sekarang, mereka yang akhirnya akan bangga. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Jadi, sudah menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi kita. Saya tidak punya mood untuk mendesain ulang untuk mereka. Biarlah, selalu berbicara. Mereka akan berkomunikasi. Biarkan mereka yang berkomunikasi. Pagi, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita semua sangat tertekan. Tapi Shanghai tidak percaya dengan rasa tertekan. Situasi studio saat ini adalah, kita tidak dapat pekerjaan selama setengah tahun sampai akhir bulan ini. Untuk mempertahankan bisnis ini, semua orang sudah bekerja sangat keras. Sekarang mereka bilang tidak mau melakukannya. Kalau kamu tidak mau, orang lain masih bisa mau. Saya keluar. Hiu, kita bisa keluar kok. Kita berdua keluar saja. Saya keluar. Ada puluhan orang di studio ini. Ada puluhan orang yang menunggu nafkah. Feige. Tidak apa-apa.
Ini cuma satu proyek saja. Oh, kita sudah melewati banyak kasus. Kita sudah melewati segala macam badai. Kita bisa memulai dari awal lagi. Kapan? Aku mau keluar main air. Ayo kita pakai jas hujan. Aku tidak suka jas hujan. Bisa pakai payung saja. Aku tidak suka payung. Bagaimana kalau pakai sepatu hujan? Aku benci pakai sepatu boot hujan. Kak Iwangi sudah bilang berkali-kali. Kamu harus pakai sepatu boot hujan dan payung kalau main air. Sia Opan, aku harus ulangi lagi. Aku benci pakai sepatu boot hujan. Kamu harus pakai sepatu boot hujan dan payung. Kalau tidak mau pakai, kamu tidak bisa keluar. Oh, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Kamu harus minta maaf sama aku. Hei, kembalilah. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh keluar. Hei, kembalilah. Tidak. Kenapa setelah kamu pergi, semuanya menjadi begitu sulit? Mungkin bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Kamu mengambil semua keberuntunganku saat kamu pergi. Bayi, aku kembali. Oh, jangan sentuh dia. Aku kembali. Ya, Ayah, aku benci kakak gemuk itu. Lin Yi. Bai Yi. Nona Lin, aku mengundangmu ke sini untuk menjaga putriku. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku tidak melakukan apapun padanya. Baru saja hujan. Dia bilang mau keluar tangga. Aku tadi mereka kaget, tapi dia menolak. Siapa sangka anak ini punya temperamen sekeras itu? Aku beritahu kamu. Aku tidak pernah memaksa putriku untuk melakukan hal yang tidak dia sukai. Kamu tidak bisa mengontrolnya. Aku tidak bermaksud mengontrol anakmu. Tapi aku harus memastikan keamanan dasarnya. Mungkin karena konsep pendidikan kita yang berbeda. Jika aku tidak menjelaskannya dengan jelas sebelumnya, aku minta maaf padamu. Jika kamu tidak bisa beradaptasi dengan temperamen anakku. Selamat tinggal. Tuan Zhu, hanya karena masalah ini. Kamu mau mengusirku? Aku heran lagi. Kenapa Yuani sudah berganti banyak pengasuh? Bukan masalah dia, tapi ini masalahmu. Kamu sudah beribut orang. Hanya ini lihat. Siapa yang bisa menahan sikap ngajak ributnya? Aku bukan Wani. Jika mau pergi, pergi saja. Jangan beri aku ceramah di sini. Aku akui. Aku sama sekali tidak ingin menjadi pengasuh. Aku hanya belum terbiasa. Jika kamu tidak puas denganku, aku bisa pergi. Tapi aku pasti akan kembalikan uang yang aku pinjam darimu. Hei, hei. Mari kita bicarakan uangnya nanti. Kalau mau pergi, silakan pergi saja. Siapa sebenarnya? Tapi aku tetap ingin mengatakannya. Pendidikan terbuka bukan berarti membiarkan begitu saja. Melainkan menetapkan aturan dengan tetap menghargai anak. Wanita yang aneh sekali. Semoga beruntung. Selamat tinggal.
Hei, Hei, Kakak Pang, kamu di sini ngapain? hahaha, aku nggak tahan. Ayah dan anak ini bikin repot banget. Aku kasih tahu, kalau aku benci seorang, aku akan bohong ke orang itu untuk jadi pengasuhnya. Lupakan saja. Aku kasih tahu. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan segelas dessert. Kalau ada, minum 2 gelas. Sungguh keterlaluan. Kamu tahu nggak seberapa keterlaluannya? Awalnya, dia bilang anak perempuannya itu. Mobilnya nggak sehat. Aku kira cuma cerewet biasa. Tapi kupikir keluarganya cukup modis. Iya, Iya, sekarang kalau nggak punya gangguan jiwa, nggak berani bilang mereka kelas menengah. Gangguan jiwa itu mulai dari kecil. kamu tahu waktu pertama kali aku keluar dengan Yuani. Kupikir dia cukup baik. Tapi baru setelah lama di sana aku sadar. Anak itu memang luar biasa. Dia masih kecil begitu. Marahnya bisa besar sekali. Kamu nggak bisa bayangkan dia. Dia benar-benar tak terkalahkan. Dia kesurupan, tahu? Sudah kukatakan sebelumnya. Monster kecil itu nggak mudah ditangani. Kamu cuma nggak dengerin aku. Tapi kamu nggak percaya. Coba pikir, anak siapa yang nggak masuk TK umur 5 atau 6? Dan di rumah terus setiap hari. Mantan-mantanmu kan pemimpin di bidangnya masing-masing, ya? Di dunia pengasuh. Menurutmu mengapa kamu, Lin Xiaopan, bisa membuat keajaiban? Gila, gila, gila. Hei, yang aku kasih tahu kamu. Sebenarnya anak ini tidak mudah ditangani. Tapi kamu bisa ngasih. Beri aku sedikit waktu saja. Beri aku sedikit waktu. Tahukah apa yang paling aku benci? Itu ayahnya, Zuo Fei. Zuo Fei adalah biang keladi sebenarnya. Tidak ada masalah. Tidak berdiri, malah menyalahkan orang lain lebih dulu. Aku tidak pernah melihat orang seperti itu. Tidak heran putrinya berubah. Menjadi seperti itu. Oke, pokoknya mulai sekarang, ayah dan anak yang aneh ini tidak ada hubungan lagi denganmu. Kamu harus bersyukur. Leluhur kecil ini, leluhur tua bisa menunjukkan sifat aslinya sejak hari pertama. Lin Xiaopang bisa sadar sejak hari pertama. Dan kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, semakin lama mimpi itu berlangsung. Siapa tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Ini untung, ini untung. Ya, ini memang hal baik. Ya, kamu juga berpikir begitu. Haha, aku juga berpikir begitu. Hahaha. Bayar hutangnya. Di mana uangnya? Mungkin besok aku akan pergi ke Kakak Lan. Dan melihat apakah ada pekerjaan yang tersedia. Hei, berapa banyak hutangmu? Ayo sarapan, Lai Yuanyi. Ayah, aku tidak mau sarapan hari ini. Mengapa? Sarapan itu penting. Aku sedang tidak enak hati. Ada apa? Mengapa kamu tidak enak hati? Ceritakan ke aku. Aku rindu kakak Xiaopan. Mengapa kamu merindukannya? Bukannya kamu tidak suka dia? Baiklah, jadilah anak yang baik. Cepat makan. Aku tidak menyukainya. Selama dia tidak mengontrolku, dia adalah saudari perempuan terbaik di dunia. Yuanyi, kakakmu Xiaopan sudah diusir oleh ayahmu. Jangan khawatir. Aku akan mencarikanmu saudari perempuan yang lebih mencintaimu dari seluruh alam semesta. Bagaimana? Aku cuma mau kakak Xiaopang. Pergi cari kakak Xiaopang. Aku sudah mengusirnya keluar. Bagaimana aku bisa memanggilnya kembali? Sudahlah, aku harus bekerja. Tidak. Halo, Hai, Tuan Zuo. Saya Lin Xiaopan. Saya ingin minta maaf sama Anda tentang apa yang terjadi kemarin. Saya seharusnya bertindak secara impulsif, terlebih lagi terhadap anak kecil. Karena saya sudah janji akan merawat taman ini. Saya harus bertanggung jawab sampai selesai. oke. Kemarin, saya juga sedikit emosional. Kalau gitu seperti mari. Saya mau segera pergi kerja. Hei, Oh, aku tiba-tiba merasa bersalah. Ini yang dibilang bicara soal Cao Cao. Cao Cao datang. Siapa Cao Cao? Cao Cao itu kamu. Kakak Xiaopan.
Kakak Sia Opang. Selamat pagi, kelinci kecil. Selamat pagi, kakak gemuk. Kakak, aku sangat merindukanmu. Tolong. Ada apa? Yuani? Aku bermimpi ada gorila yang datang menangkapku. Dia mau memakanku. Tidak apa-apa. Kakak Sia Opang. Kakak akan memakan gorilanya buatmu. Benarkah? Benarkah? Apakah enak? Enak kok. Nanti aku tangkapin satu buat kamu coba. Apa yang ada di tanganmu? Baju. Ada apa? Yuani, bisa cerita nggak? Kenapa kamu suka banget sama baju ini? Ini baju mamaku. Tapi suatu hari aku nggak nemu di mana-mana. Papaku bilang udah hilang. Ada wangi mamaku di sini. Coba cium. Wanginya enak. Wanginya enak. Kak? Ya. Bisa jaga rahasia buat aku? Jaga rahasia? Kenapa? Baju ini. Jangan bilang-bilang ke papa ya. Kalau dia tahu, pasti disembunyikan lagi. Kakak janji jaga rahasia buat kamu. Nah, kamu juga harus janji sama kakak. Kedepannya dengerin omongan kakak, oke? Ya, aku janji. Aku bakal dengerin kamu. Asal kamu nggak kasih bajunya ke papa. Mulai sekarang, ini jadi rahasia kecil kita berdua. Cuma ini aja, kita bikin resmi aja. Kita tulis apa yang harus dilakukan tiap hari. Biar janji kita bisa ditepati. Kait, kait, dan gantung. Kait. Dan kita bakal terikat 100 tahun. Ayo. Aha. Hei, aku nurut. Kan bilang kita yang traktir hari ini? Kamu ngapain? Bukan, maksudku penyakit anakmu. Lebih parah daripada sakit cinta. Lihat aku. Kamu itu enaknya apa sih? Hari ini salah berapa kali? Kalau terus begini, kita nggak bisa berjualan. Berarti terus balik ke Shanghai. Cuma salah pesan. Mau kemana? Gimana kalau aku beneran balik ke Shanghai? Kenapa balik ke Shanghai? Bagaimanapun, kecil kemungkinan Xiao Kan akan kembali. Lalu kenapa aku harus tinggal di sini? Siapa yang akan mengelola toko ini? Kamu bisa saja bilang aku sakit. Kamu berpura-pura saja, aku menderita penyakit terminal.
Bla 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 bla. Kamu bilang bahwa Xiao Pan tidak bisa diandalkan. Menurutku, kamu sebenarnya tidak bisa. Kita ini ayah dan anak. Tapi aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Apakah aku harus kembali ke Shanghai atau tidak? Kenapa harus kembali ke Shanghai? Karena kamu sudah tertidur. Baiklah, aku akan pulang dulu. Aku bisa kok. Kamu jaga kebun ini dengan baik ya. Bolehkah kamu lembur sebentar dan kita ngobrol santai? Boleh. Salah. Sejujurnya, sejak kamu datang kemari, kamu benar-benar mengurangi banyak tekananku. Aku sangat berharap Yuni bisa cepat dewasa. Dan membuatku tidak terlalu khawatir tentang dia. Bolehkah aku mengatakan hal yang sama untukmu? Aku juga perlu tumbuh dewasa. Tanda kedewasaan adalah bisa mengelola diri sendiri, termasuk emosimu. Apa kamu tidak menyadari bahwa temperamen buruk dan sifat tidak sabar Yuan Yi kadang-kadang mirip denganmu? Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi tekanan pekerjaan dan kehidupan ini benar-benar terlalu besar. Dia selalu tidak patuh. Jadi kadang aku tidak bisa mengendalikan diriku saat terburu-buru. Tuan Zuo, sebenarnya Yuan Yi bisa menjadi sangat baik. Kamu bisa lihat dari jaminan yang dia tanda tangani siang tadi. Dia bisa berubah. Itu semua salah ibunya. Ibunya meninggalkannya saat dia masih sangat kecil. Nona Li, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Setelah Ibu Yuan Yi meninggal, emosi Yuan Yi sangat tidak stabil. Dan tidak bisa ditenangkan meskipun dia menangis. Kemudian, aku menyembunyikan semua barang milik Ibu Yuan Yi. Menyembunyikannya. Ya, sembunyikan semuanya. Aku khawatir Yuan Yi akan terpancing melihat mereka. Dan memicu ingatannya kembali. Ini satu-satunya cara untuk membuat Yuan Yi benar-benar melupakan. Sejak kamu datang, kamu sudah memberinya banyak kehangatan. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Kamu terlalu baik. Ini semua tugas saya. Baiklah, saya tidak akan membuang waktumu lagi. Pulang dan istirahatlah cepat-cepat. Oke. Saya tidak ada rapat sampai besok sore. Kamu bisa datang nanti. Tidur yang nyenyak. Terima kasih. Kalau begitu, kamu harus minum lebih sedikit. Hati-hati di jalan. Kamu. Katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu dapatkan baju ini? Aku tanya kamu. Dari mana asalnya? Ah.
Tuan Zuo, Tuan Zuo. Saya yang memberikannya padanya. Kamu yang memberikannya. Siapa yang memberi hakmu menyentuh barang-barang kami? Saya tidak sengaja menemukannya saat membersihkan kemarin. Saya benar-benar minta maaf. Nona Lin, ini hanya sekali ini saja. Dan ruang penyimpanan itu. Tidak boleh ada yang masuk. Termasuk kamu dan Yuan Yi. Kamu paham? Tuan Sang, ini adalah berdasarkan proposal revisi yang kamu ajukan waktu itu. Kami sudah melakukan penyesuaian lagi. Apakah ada diskusi lain? Tuan Zuo, tidak ada masalah besar dalam arahannya. Namun, kami juga punya beberapa pendapat berbeda. Tidak banyak, hanya 6 atau 7. Sekretaris Wang, kirimkan pada mereka. Zuo. Gao. Yuan Yi, kamu bisa jadi asisten kecilku. Kakak akan buatkan baju kecil untukmu, ya? Aku nggak mau. Aku cuma mau baju mamaku. Kak Xiaopang, bisa bantuin aku ambilin nggak? Tapi papamu nggak izin kita sentuh baju itu. Jangan bikin dia marah. Nggak, aku mau kamu bantuin aku ambilin. Kamu pasti tahu di mana itu. Kamu kan tahu segalanya. Kamu pasti bisa. Aku beneran nggak tahu di mana disimpannya. Lagi pula aku udah janji sama papamu. Aku nggak bisa ingkar janji. Kamu janji sama aku dulu. Tepati janjimu. Jangan bikin aku susah. Awalnya aku nggak tahu. Papamu bisa marah segitu. Kak Xiaopang, aku mau. Aku mau bilang serius. Aku kasih kesempatan lagi. Mau bantuin aku atau enggak? Kak Yuan Yi kasih tahu kamu. Kadang permintaan orang dewasa ke kamu. Ada alasannya. Sekarang kamu mungkin nggak ngerti. Tapi nanti kamu akan paham. Dan kamu baru aja lihat. Biar papa nggak teriak ke kamu. Aku juga bohong ke papa. Itu bukti kakak di pihak kamu. Dan mau sayang kamu. Serta lindungi kamu. Kadang papa nggak izin kamu lakukan sesuatu. Juga buat lindungi kamu. Jadi kamu harus belajar ngertiin. Kalau nggak ngerti, kamu bisa terus ngambek. Kalau nggak kasih baju, aku masuk sendiri. Yuan Yi, kamu baik. Jangan dengar nggak? Dengar nggak? Yuan Yi, Yuan Yi. Fei. Yuan Yi, Yuan Yi. Nggak boleh kunci pintu. Buka pintunya. Yuan Yi, Mama. Kamu di mana? Aku merindukanmu. Yuan Yi, kamu tidak boleh tidak menurut. Kamu lupa apa yang ayah katakan, kan? Kak Fei dan timnya sangat tidak dapat diandalkan. Apa maksudnya cuma ada 6 atau 7 pendapat saja? Setiap pendapat punya 3 poin kecil. Tidak. Ini sudah draft kelima. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Kalau terus begini seperti Fei, kita akan macet dengan kasus ini. Kita tidak bisa begini. Kita tidak boleh begini. Terus apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Kita tenangkan diri dan pikirkan baik-baik, oke? Su Fei, kamu sudah berubah. Bagaimana berubahnya? Dalam hal emosi. Oh ya, apakah kamu percaya aku akan melempar barang? Kembali kemari. Di mana itu? Barang apa? Apa yang kamu katakan? Tidak ada isi ulangnya. Aku baru saja memuji kamu karena sudah berubah.
Gao Jianyuan, aku katakan padamu. Kalau itu air, masukkan saja sedikit ke teko aku. Yuan Yi, buka pintunya. Bu, lihat. Apa yang akan bawa untukmu? Di mana kamu? Aku merindukanmu. Yuan Yi, kamu sudah sendirian di dalam sana selama ini. Ayah akan benar-benar marah. Kalau tidak ingat, kakak akan mendobrak pintunya. Aku akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yuan Yi. Hei, kamu tidak bisa lari. Yuan Yi menjauh. Aku tidak marah. Tidakkah kamu mau mendengarkan kata kakak? Yan. Aku minta maaf atas nama si beruang kecil, oke? Hei, nak, aku salah. Dan kamu bahkan tidak peduli dengan si beruang kecil. Maafkan aku, Kamu lupa apa yang aku bilang pagi ini? karena kamu terus memantau setiap gerakanku. Seharusnya kamu lihat, dia sengaja bersembunyi. Aku benar, tapi dia menolak. Demi keselamatannya, aku terpaksa membuka pintu paksa. Aku tak peduli dia sengaja atau tidak. Sebagai pengasuh, aku bahkan segera. Bukankah ini tanggung jawabmu? Tuan Zuo, kalau mau menyusahkanku, aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi aku sarankan, pasang kunci kuat di gudang berhargamu. Atau pasang firewall. Kalau tidak, kupikir kamu sengaja menjebakku. Tidak apa-apa. Miani, jangan nangis. Yang sekali, digunakan sekali. Hari ini, giliranmu. Tenang, aku bisa lakukan dengan baik. Semua yang kamu suruh hafal sudah kuingat. Isi hanya satu aspek, tapi sikap lebih penting. Ingat, jangan rendah atau sombong. Ayo pergi. Jangan panik. Mereka semua mengintip dari jendela. Nenek, hahaha, aku pulang. Nenek, oh, lihat, ku bawa seseorang. Aku hebat kan? Halo nenek, senang bertemu. Mohon bimbingannya. Namaku Yo Ziwei. Panggil saja Xiao Yo. Panggil Xiao Yo terlalu formal. Panggil saja Xiao Wei. Haha, Xiao Wei. Silakan duduk. Nenek, pertemuan pertama. Terimalah ini. Sebagai makanan. Wah, kelihatannya ini dari akhir dinasti Qing. Ini reproduksi. Ini mahal, kan? Aku cuma mahasiswa miskin. Aku beli dari toko barang bekas di Jepang. Tapi aku yang merestorasinya sendiri. Kamu punya kemampuan itu. Dulu aku belajar teknik kimia. Menurutku ini pilihan terbaik untuk merestorasinya. Menurutku ini hal yang bagus. Aku langsung merasa ini cocok untukmu. Oh, itu hebat. Aku suka hadiah ini. Terima kasih. Hei, Tutu. Lihat ibumu. Aku suruh dia pulang untuk makan malam. Tapi dia belum juga pulang. Oke, nanti aku telepon dia. Cepetan. Rumus apa ini? Ibu, rumus ini. Ada ceritanya juga. Konon katanya Descartes jatuh cinta pada putri Swedia.
tapi dipisahkan oleh raja. Deschartes meninggal karena rindu padanya. Dalam surat terakhirnya untuk sang putri, hanya ada rumus ini. Raja tidak bisa memahaminya. Dan semua ahli matematika di kota juga tidak bisa memahaminya. Dia langsung menggambar grafik persamaan ini. Dia memahami perasaan kekasihnya. Nah, kalau kita pakai persamaan dalam sistem koordinat Kartesius. Izinkan aku mengingatkan bahwa fungsi ini menggunakan koordinat polar, bukan sistem koordinat Kartesius. Kalau pakai koordinat polar, saat θ sama dengan 0, R sama dengan A dikali 1 dikurangi 0, sama dengan A. Itu titik A. Saat θ 90 derajat, R sama dengan A kali 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Itu titik B, dan seterusnya. Grafik ini jadi tergambar. Ini luar biasa. Bukankah ini kurva hati Deschartes? Ya, Rumus yang minimalis. Dan siklus yang sempurna. Tapi abadi. Kata-kata cinta. ini sungguh menakjubkan. Ya. Aku cinta kamu. Telepon berdering. Ini Tutu. Oke, aku segera kembali. Putriku menelepon. Hari ini, dia bawa pacarnya pulang ke rumah. Kamu pulang bersamaku. Aku juga ikut. HMPH, Ini tidak baik. Bukankah kamu sangat hebat? Tidak pantas bagiku untuk ikut. hari ini adalah kesempatan yang bagus. Kamu pikir, putriku bawa pacarnya pulang. Ibuku akan sangat senang. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Betapa bagus kesempatan ini. Lagi pula, hubungan kita harus dia ketahui. Ayo pergi. Oke. Ronaldin, saya sudah menghubungi pengelola properti. Nanti sore ada orang yang datang memperbaiki kunci. Tuan Joffrey, Ada apa? saya ingin menjelaskan sesuatu padamu. Terlalu sulit menyimpannya di dalam hati. Cepat katakan. Menurutku, apa yang kamu lakukan pada Yuan Yi tidak adil. Bagaimana tidak adil? Apakah kamu tahu betapa Yuan Yi merindukan ibunya? Bukan hanya sehelai pakaian yang kamu ambil, tapi juga kerinduan anak pada ibunya. Nona Lin, kamu hanya seorang pengasuh. Lakukan saja tugasmu. Dan jangan pernah menyebut Ibu Yuan Yi. Ini urusan keluargaku, kamu tidak mengerti. Kamu benar-benar tidak seharusnya menekan emosi Yuan Yi. Kamu takut emosinya menyakitinya. Di permukaan, kamu melindunginya. Sebenarnya, kamu menjadinya untuk melarikan diri. Kamu juga menghindar. Saya mohon kamu jangan terlalu percaya diri sendiri. Yuan Yi adalah putri saya. Dia berbeda dengan gadis-gadis lain. Saya tahu cara mendidiknya. Tuan Goke, apa yang Anda lakukan sangat salah. Anda hanya mencoba menghalanginya dengan segala cara. Tapi apakah Anda pernah bertanya pada Yuan Yi tentang perasaannya yang sebenarnya? Apakah ini cinta Anda padanya? Cukup. Nona Lin, saya melihat kebaikan Anda pada Yuan Yi. Dan saya sangat menghargainya. Tapi saya juga memperingatkan Anda. Jangan pernah ikut campur urusan keluarga saya. Saya kira Ibu Yuan Yi pasti seorang ibu yang cantik dan lembut. Ada apa? Kenapa sedih lagi? Ibu sangat baik. Tapi dia tidak menginginkan saya dan ayah lagi. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Semakin kamu mencintai ibu, semakin dia mencintai. Alasannya, dia hanya menemanimu dengan caranya sendiri. Benarkah? Tentu saja. Kamu sering mimpi ibumu? Kamu tahu, saat kamu merindukan seseorang, jika dia tidak merindukanmu, kamu tidak akan memimpikannya. Karena kamu bisa memimpikannya. Ibu sudah meninggal. Ibu tidak akan kembali. Sayang. Kamu sudah lihat Koko? Katanya, selama yang hidup masih merindukan yang mati, berarti mereka masih hidup. Mereka hanya di negara lain bersamamu.
Alasannya, setiap kali kamu mimpi ibu, berarti ibu datang menemuimu. Kerinduanmu akan membuat ibumu tetap hidup. Ibu, aduh, macet di jalan. Maaf, saya minta maaf. Di jalan layang, sangat macet. Saya tidak menyangka. Izinkan saya memperkenalkan. Ini pacar saya, Xiao Jin. Maaf, Hari apa ini? Ini pertama kali putri Anda membawa pacar pulang. Tapi kamu bawa satu. Ah, itu Xiao Yo? ya. Oh, izinkan saya memperkenalkan. Ini pacar putri saya Ruo Tuo. Dokter dari Universitas Tokyo. Halo. Halo. Ini pacar saya Xiao Jun. Dia guru matematika di sekolah matematika. Halo, halo. Xiao Jin, boleh tanya umurmu tahun ini? Saya 40 tahun. Haruskah Ziwei memanggilmu paman atau kakak? Atau kakak? Guru Jing. Senang bertemu denganmu. Tolong bimbing saya. Senang bertemu. Keluarga kami selalu seperti ini. Wanita lebih yin? Tolong jangan dipikirkan. Dia bercanda. Tuan Jin, silakan lakukan sesukamu. Akhirnya, kamu mau mengantarnya pergi. Sudah sangat malam. Saya mau tidur. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau berpidato? Ibu, bagaimana bisa di depan Jin? Mengatakan hal head menyakitkan di depan Jin? Kamu masih memarahiku. Dan kamu masih bicara. Bagaimana bisa ibu seperti kamu? Ah, berapa tahun kita sudah menunggu? Kami berharap Tutu membawa pacar pulang. Tapi kamu datang buat masalah. Jika kami berdua bawa pacar pulang, dia bahkan lebih muda darimu. Jika saya tidak manfaatkan kesempatan ini, kamu sudah memarahi Xiao Qing keluar. Ibu, kamu sudah seusia ini. Urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Ini urusanku sendiri. Biarkan aku putuskan sendiri, oke? Oke? Sejak aku kecil, pilihanmu tak pernah benar. Bisa aku tak peduli? Ya. Aku sudah seperti ini sejak kecil. Kau terlalu banyak ikut campur. Semuanya kau mau ikut campur. Aku belum pernah melakukan apapun yang memuaskanmu. Ada apa denganmu? Kau mau bertengkar gara-gara gigolo? Bu, Xiao Jin bukan gigolo. Dia dosen matematika di universitas. Aku pernah ikut kelas terbukanya. Bagus sekali, dan sangat populer. Itu malah lebih tidak normal. Dia masih sangat muda, dan tampan, dan punya pekerjaan bagus. Mudah baginya mencari wanita yang bisa punya anak. Mengapa dia mencari kamu? Bu, kau tak tahu kalau Xiao Jin. Ibunya meninggal saat dia berusia 12 tahun. Xiao Jin merasa aku mirip sekali dengan ibunya. Kau percaya itu? Oh, benar. Kalau kamu sekarang buruh wanita, kalau bukan bos puluhan restoran, apakah dia akan mencari kamu? Oh, mulai lagi. Setiap kali ada yang suka aku, kau bilang, oh, mereka hanya mau uangku, dan mereka hanya peduli uangku. Bukan seperti itu. Kalau mereka seusia, dan energinya sama, pasti mereka suka kamu. Kalau dia muda dan tampan, pasti dia suka uang. Kalau kamu dicampakkan, kamu akan hancur, dan tak mau hidup lagi. Ya ampun, kamu pikir aku orang macam apa? Kamu? Bu, selama ini kau selalu otoriter. Memaksaku keluar dari jurusan matematika, dan memaksaku berbisnis. Termasuk pernikahanku dengan ayah Tutu. Juga keputusanmu. Hubunganku buruk selama ini. Karena kau terlalu banyak ikut campur. Kau tahu itu? Kau tidak bahagia karena tidak mendengarkanku. Kau bingung lagi dan lagi. Kau masih tidak belajar dari kesalahan. Ya, ibu. Kau benar. Aku siap belajar darinya.
Mulai sekarang, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Aku suka Xiao Jin. Aku hanya ingin bersama. Aku hanya ingin bersamanya. Kau tak bisa memisahkan kami. Hei, ibu, ibu. Ibu, cepat bangun. Ibu, Bibi Tutu. Cepat ke sini. Kau hampir membuatku mati kaget. Kenapa belum tidur di tengah malam? Kau di sini. Juga, apa analisiku masuk akal? Ini Zofri yang kuhadapi sekarang. Dia seperti gila menghentikan putrinya. Berhubungan dengan ibunya. Karena selama dia menyentuh emosi putrinya, emosinya akan lepas kendali. Tapi sebenarnya, alasan itu, setiap kali dia menyentuhnya, dia malah lebih penurut dari biasanya. Sepertinya aku paham sekarang. Zofri mungkin pakai emosi putrinya sebagai alasan. Dia sendiri tak mau lihat hal ini. Dan dia menghindarinya